Ketika gadis ini mendorong pintu, dia melihat ibunya telah terbunuh. Tapi gadis ini santuy gitu, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Si pembunuh ini ternyata sembunyi di sudut dengan mengawasi bocah kecil itu. Di saat itu juga terlihat ada tetesan darah yang jatuh ke buku bocah ini. Tapi dia masih bodoh amat, nggak takut apa gimana gitu. Kalau kalian sih pasti udah teriak-teriak histeris ya. Karena bocah ini masih terlalu polos, itulah mengapa pembunuh ini mengabaikannya dan membiarkan bocah itu hidup. Tapi nggak disangka, setelah pembunuhnya pergi, bocah itu nangis cuy. Ternyata apa yang dilakukannya tadi itu demi melindungi dirinya. Singkat cerita, kini bocah itu telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang polisi yang dimana itu adalah cita-citanya. Kenapa dia milih profesi yang berbahaya? Karena ternyata dia ingin mengungkap siapa pembunuh ibunya waktu dulu. Hari itu sebut saja Mei ya. Mei ini mendapat kasus pembunuhan baru nih. Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia terkejut dengan pemandangan yang ada di depannya. Situasi ini sama persis dengan adegan di mana dulu ibunya dibunuh. Dengan melihat itu, Mei ini tampak terdiam. Dia mendengarkan dengan cermat saat dokter forensik menganalisis tubuh korban pembunuhan itu. Ternyata lidah korban itu sudah dipotong. Mei ini menyimpulkan kalau pembunuhnya adalah sama dengan pembunuh ibunya ini. Dia telah belajar selama 20 tahun. Jadi dia merasa seperti udah tahu nih pembunuhnya siapa. Dia ngasih tahu usia, penampilan, dan kepribadian pelaku. Mei juga bilang kalau pelakunya ini sangat percaya diri, suka nantangin polisi gitu untuk membuktikan kalau dirinya ini bisa lolos begitu aja. Singkat cerita, pembunuhnya ini nelpon cuy. Berdasarkan informasi yang didapat, polisi ini menangkap Yoshi. Mereka juga menemukan ada banyak lidah di kulkasnya. Yoshi akhirnya diinterogasi tuh. Tapi ada kejanggalan di sini. Mei ini menganalisis pelaku selama 20 tahun. Tapi ketika menangkap Yoshi ini masih berumur 23 tahun cuy. 20 tahun yang lalu nggak mungkin dong dia pelakunya. Yang bunuh ibunya Mei ini pasti beda orang. Dan Yoshi ini hanyalah sebagai umpan. Nah penjelasannya nih cuy, ternyata orang yang dibunuh itu diambil lidahnya. Dan lidahnya ini untuk lauk. Nah pada saat Yoshi makan nih cuy, di situ ada kertas yang nyempil di makanannya. Di kertas itu tertulis, "Kamu mati saja." Bahkan di situ juga ada silet. Saat polisi datang, semuanya udah telat. Di situ Yoshi udah mati. Karena kejadian ini, Mei semakin yakin pelaku di balik Yoshi ini adalah pembunuh ibunya Mei. Tapi karena Yoshi ini udah mati, kasusnya terputus. Scene berpindah saat polisi hampir saja menabrak wanita yang bernama Weiwei. Weiwei ini termasuk orang aneh. Dia nggak mau berkomunikasi sama manusia. Menurut polisi, Weiwei ini ada hubungannya dengan kasus itu. Karena Weiwei ternyata memiliki foto dan nomor telepon Mei. Padahal mereka kan belum pernah ketemu. Ih, ngeri banget kan? Saat di rumah, Mei ini menelusuri foto itu nih. Dia pun menemukan tempat dari mana foto ini diambil. Di saat itu juga tiba-tiba ada telepon misterius. Ternyata penelpon ini adalah pembunuh di balik kasus ini semua. Dia mengancam Mei untuk harus merawat Weiwei dengan baik. Kalau tidak, dia akan bernasib sama seperti ibunya. Nah, sekarang satu-satunya petunjuk adalah Weiwei nih. Mei ini membawa Weiwei ke rumahnya agar pelakunya cepat ditemukan. Tapi ternyata Weiwei ini orang idiot banget ya. Dia bukan cuma nggak bisa pakai baju, tapi dia juga kencing di celana. Untuk membongkar kasus ini sesegera mungkin, Mei manggil rekan-rekannya ke rumah. Mereka menganalisis nih kalau Weiwei ini bukan satu-satunya orang yang diculik sama si pelaku. Singkat cerita, si Weiwei ini akhirnya dijaga oleh rekannya si Mei. Namun pada saat di perjalanan, Mei ini ditelepon sama pelaku. Katanya dia kan udah menitipkan Weiwei ke Mei. Tapi kenapa malah Mei ini menyerahkan Weiwei ke rekannya? Saat dia sudah sampai, dia melihat semua rekannya telah dibunuh. Dia lalu bergegas mencari pelaku. Tapi yang ketemu malah Weiwei. Nah, saat mereka sedang ngomong, Weiwei ini bilang kalau pembunuh itu ada di belakang Mei. Begitu Mei menoleh, langsung set. Mei di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bertemu dengan pembunuh yang dia cari selama ini. Pembunuh ini ngomong kalau sebenarnya dia selama ini selalu mengawasi Mei. Kemudian dia menggoreskan pisau ke leher Mei. Dia tidak membunuhnya. Singkat cerita, setelah Mei pulih, Mei menganalisis dengan kata-kata si pembunuh. Orang ini pasti ada di sekitar Mei. Setelah memeriksa berkas satu persatu nih, akhirnya ada satu target nih. Dia adalah seorang polisi tua. Karena Mei ini menjadi yatim piatu sejak kecil, dia diasuh oleh Lao Zhang. Nah, scene berganti pada malam hari. Ketika Mei dan Abu mengikuti Lao Zhang, si Lao Zhang ini membawa dua gadis dari mobilnya. Mei segera menangkapnya dan membawanya ke pengadilan.
Melalui petunjuk Wewe, dia membuktikan kalau benar ini adalah rumah penculik itu. Dia adalah pelaku yang sebenarnya. Begitu berita ini keluar, banyak keluarga korban yang ingin membalas dendam padanya. Bahkan sempat ada yang nusuk pakai pisau tuh. Kasus pun akhirnya selesai. Mei mengambil semua data pembunuhan ibunya tuh untuk dikubur dalam-dalam dan memulai hidup baru. Dia akhirnya berkencan dengan rekannya bernama Ahau. Karena selama proses pencarian pelaku, Ahau ini yang ngasih banyak bantuan. Seiring waktu, dia menjadi suka dengan Ahau. Setelah minum-minum nih, mereka mulai kehilangan kesadaran. Singkat cerita, saat Ahau lagi mandi, Mei nggak sengaja mengangkat telepon Ahau. Dan ternyata yang nelpon ini adalah Wewe. Dia suruhan Ahau. Ahau mengancam Wewe bakal membunuh orang tuanya. Makanya Wewe nurut nih sama Ahau. Nah, disinilah baru terungkap yang sebenarnya. Pembunuh yang sebenarnya itu adalah Ahau yang sok suci ini. Mei segera bergegas untuk mengambil pistol. Tapi tiba-tiba Ahau sudah ada di situ dengan pistolnya. Untungnya, di situ tiba-tiba bel berbunyi nih. Mei mengambil kesempatan ini untuk menyerang Ahau. Tapi bagaimanapun juga karena Mei ini seorang wanita, dia kalah cuy. Saat sudah sadar kembali, dia berada di rumah ketika masa kecilnya. Di situ juga ada beberapa gadis yang disekap dalam ruangan, termasuk Wewe. Ahau di sini curhat nih. Dia menceritakan tentang asmaranya saat masih muda. Dia ini punya pacar. Keduanya berjanji akan selalu bersama. Tapi pada suatu hari, pacarnya Ahau ini ngeghosting. Dia pergi dengan cowok lain nih. Ahau langsung marah dan membunuh pacarnya ini dengan batu, lalu menjeburkannya ke laut. Saat itu dia takut banget nih kalau masalah ini bakal ketahuan. Tapi ternyata justru nggak ada yang mencarinya. Dari situlah yang bikin Ahau ini makin berani. Saat itu Ahau ke rumah Mei dan melakukan pembunuhan terhadap ibu Mei. Sejak itulah dia terus membunuh orang. Kemudian dia bertemu dengan Yoshi yang memiliki gangguan mental. Dia manfaatin tuh. Setelah curhatnya selesai, Ahau membunuh gadis-gadis itu. Dia bunuh Wewe, lalu gadis-gadis yang lainnya juga. Dalam keadaan genting begini, Mei menghina Ahau sebagai pria pecundang. Perkataan ini bikin Ahau marah. Ahau menawar Mei dengan sangat keras. Saat itu juga, tiba-tiba Wewe ini ternyata masih sadar dan menggigit Ahau. Begitupun dengan gadis-gadis yang lainnya. Mei ambil kesempatan nih, dia segera mengambil pistol dan langsung membunuh Ahau saat itu juga. Akhirnya semua berakhir. Mei bersandar di pojokan sambil menangis.